Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Surya Fatiha dengan NIM 72035200011. Saya di sini dalam rangka untuk mempresentasikan tugas CBR yang berjudul Akuntansi Keuangan Perusahaan Agrikultur. Dalam memenuhi tugas akuntansi agrikultur dengan dosen pengampu Dr. Handes Jumiadi AW MSc AK, jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Baik, langsung saja. Yang pertama ada standar akuntansi keuangan agrikultur. Yang pertama ada PSAK 69, yang mana perusahaan yang mengusahakan peternakan, kehutanan, tanaman, semusim atau tahunan, budidaya kebun, kebun bunga, dan perikanan harus menerapkan standar akuntansi keuangan khusus untuk agrikultur, yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 69. Kemudian PSAK 16, tanaman produktif atau bearer plant adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau menghasilkan produk agrikultur dalam jangka waktu lebih dari satu periode, umumnya lebih dari setahun, dan kecil kemungkinannya untuk dijual sebagai produk agrikultur. Contohnya adalah tanaman teh, anggur, pohon kelapa, sawit, dan karet. Standar akuntansi keuangan agrikultur. Sebelumnya perusahaan mengukur aset biologis atau hewan dan tanaman hidup pada biaya perolehan. Maka dengan standar baru ini perusahaan mengukur baik aset biologis maupun produk agrikultur yang dipanennya pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Pengukuran nilai wajar aset biologis atau produk agrikultur dilakukan dengan mengelompokkannya sesuai usia atau kualitas atau atribut lainnya. Dasar penentuan atribut mengikuti pasar sebagai dasar penentuan harga. Nilai wajar harus mencerminkan kondisi pasar saat ini di mana penjual dan pembeli bertransaksi. Kemudian ada ilustrasi akuntansi keuangan pada perusahaan agrikultur. Identitas perusahaannya ialah PT Bebek Nusantara merupakan perusahaan baru yang bergerak di bidang peternakan dengan menghasilkan daging bebek. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2019. Oleh karena itu, mereka meminta untuk membantu melakukan pencatatan transaksi yang terjadi selama 2019 dan menyiapkan laporan keuangannya. Baik, jurnalnya yang pertama pada tanggal 1 Januari 2019, yang mana perusahaan menyetor uang ke bank sebesar 300 juta rupiah. Dengan jurnalnya, kas di debit sebesar 300 juta, kemudian modal awal dikredit 300 juta. Kemudian yang kedua, pada tanggal 9 Januari 2019, perusahaan membeli tanah dan peralatan sebesar 90 juta dan 10 juta rupiah. Yaitu jurnalnya, tanah di debit 90 juta, peralatan di debit 10 juta, kemudian kas di kredit 100 juta. Kemudian pada tanggal 13 Januari 2019, perusahaan membeli anak bebek sebanyak 200 ekor sebesar 50 juta rupiah. Yang mana jurnalnya, aset biologis di debit sebesar 50 juta, kemudian kas di kredit sebesar 50 juta. Kemudian pada tanggal 13 Januari 2019 juga, perusahaan mengeluarkan biaya perawatan kandang bebek, yaitu periode Januari sampai Desember 2019 sebesar 7 juta rupiah, yang mana jurnalnya, biaya perawatan kandang di debit sebesar 7 juta, kemudian kas di kredit sebesar 7 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019, perusahaan melakukan perhitungan ulang aset biologisnya karena bebek menjadi dewasa sehingga harga bebek bertambah sebesar Rp50.000. Jurnalnya yaitu aset biologis di debit sebesar 10 juta, kemudian pendapatan kenaikan aset biologis di kredit sebesar 10 juta. Nah, 10 juta ini dari mana? Yaitu dari jumlah bebek adalah 200 ekor, kemudian masing-masing bebek bertambah sebesar 50.000, jadi Rp50.000 dikali 200 ekor menjadi 10 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 9 Januari 2019,
perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 6 juta rupiah untuk perawatan bebek seperti vitamin dan lain-lain. Yang ini periode Januari sampai Desember 2019. Yaitu jurnalnya aset biologis di debit sebesar 6 juta, kemudian kas di kredit sebesar 6 juta. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2020, perusahaan menjual 100 ekor bebek dengan harga per ekor sebesar Rp450.000 dan biaya penjualannya sebesar Rp50.000. Maka jurnalnya itu yang pertama ada mencatat penjualan, yang mana kas di debit sebesar 45 juta, kemudian penjualan di kredit sebesar 45 juta. Yaitu kedua, mencatat harga pokok penjualan dengan harga pokok penjualan di debit 33 juta, kemudian aset biologis di kredit 33 juta. Kemudian ada pencatatan biaya penjualan, yang mana biaya penjualan di debit 50.000, kas di kredit 50.000. Menentukan HPP dengan cara harga perolehan di awal ditambah dengan kenaikan harga nilai wajar, yang mana Rp250.000 ditambah dengan Rp50.000 sama dengan Rp300.000. Nah, nilai wajar saat ini yaitu Rp300.000 dikalikan dengan 100 ekor yang telah terjual sama dengan Rp30 juta. Kemudian, biaya perawatan bebek sebesar Rp6 juta dibagi 200 ekor menjadi sebesar Rp30.000. Maka Rp30.000 dikalikan yang terjual 100 ekor sama dengan Rp3 juta. Maka HPP-nya yaitu nilai wajar saat ini ditambah dengan biaya perawatan bebek yang terjual sebesar 30 juta ditambah 3 juta sama dengan 33 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2020, sebanyak 20 ekor bebek mengalami penyusutan dan setiap bebek memiliki masa manfaat selama 6 bulan. Yaitu jurnalnya biaya penyusutan aset biologis berada di debit sebesar 10 juta, kemudian akumulasi penyusutan aset biologis sebesar 10 juta di kredit. Nah, 10 juta itu berasal dari metode penyusutan garis lurus, yang mana harga perolehan per taksiran umur ekonomis. Harga perolehannya itu Rp250.000 dan taksirannya itu selama 6 bulan, maka setengah tahun jadi 0,5, 250.000 dibagi 0,5 sebesar Rp500.000. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2020, 5 ekor dari bebek pada pembelian 13 Januari 2019 yang mengalami penyusutan telah mati dan kerugian ditaksir sebesar Rp500.000 per ekor. Yaitu jurnalnya rugi kematian aset biologis di debit sebesar Rp2.500.000, kemudian akumulasi penyusutan aset biologis di debit sebesar Rp2.500.000, kemudian aset biologis di kredit sebesar Rp5 juta. Kemudian pada tanggal 9 Januari 2019, perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp4 juta untuk perawatan bebek seperti vitamin dan lain-lain pada periode Januari sampai Desember 2020. Kemudian jurnalnya itu aset biologis di debit sebesar 4 juta, kemudian kas di kredit sebesar 4 juta. Selanjutnya, kita akan memasuki laporan laba rugi, yang mana penjualan bebek sebesar 45 juta, keuntungan yang timbul dari perubahan nilai wajar sebesar 10 juta, totalnya 55 juta. Kemudian yang pengurang-pengurangnya itu ada harga pokok penjualan sebesar 33 juta, biaya perawatan kandang bebek sebesar 7 juta, biaya penjualan sebesar 50 juta, biaya penyusutan aset biologis sebesar 10 juta, rugi kematian aset biologis sebesar 2.500.000. Kemudian pengurangannya itu di total menjadi 52.550.000. Kemudian pendapatan dikurangi dengan pembiayaan, yaitu
Kemudian pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya menjadi laba operasional, yaitu sebesar 2.450.000. Kemudian ada laporan perubahan modal, yang mana modal awal PT Bebek Nusantara sebesar 300 juta, kemudian laba operasional sebesar 2.450.000, kemudian modal akhir pada 31 Desember 2020 sebesar 302.450.000. Kemudian ada laporan posisi keuangan. Pada kelompok aktiva, yaitu ada aktiva lancar dengan kas 177.950.000. Kemudian ada aktiva tetap yang terdiri aset biologis sebesar 32 juta. Kemudian ada pengurang akumulasi penyusutan aset biologis sebesar 7.500.000. Kemudian tanah sebesar 90 juta, peralatan sebesar 10 juta, kemudian jumlah aktiva tetap sebesar 124.500.000. Kemudian maka jumlah aktiva pada PT Bebek Nusantara sebesar 302.450.000. Kemudian pada kelompok pasiva, modal awal sebesar 300 juta, kemudian laba operasional sebesar 2.450.000, dan jumlah modal akhir sebesar 302.450.000. Maka jumlah pasifanya 302.450.000. Maka pada laporan neraca ini PT Bebek Nusantara laporannya balance. Kemudian ada laporan arus kas. PT Bebek Nusantara memiliki arus kas dari aktivitas operasional, yaitu terdiri dari penerimaan dari penjualan bebek sebesar 45 juta, kemudian pengeluaran pembelian bebek sebesar 50 juta, ada pengeluaran untuk perawatan kandang bebek sebesar 7 juta, kemudian pengeluaran kas untuk biaya penjualan 50 juta, pengeluaran untuk perawatan bebek sebesar 10 juta. Nah, total arus kas dari aktivitas operasional menjadi minus 22.050.000. Kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi, setoran saldo awal sebesar 300 juta, pembelian tanah sebesar 90 juta, pembelian peralatan sebesar 10 juta. Kemudian total arus kas dari aktivitas investasi sebesar 200 juta, kemudian ditotalkan menjadi perubahan kas periode 31 Desember 2020 sebesar 177.950.000. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya yang berjudul Akuntansi Keuangan pada Perusahaan Agrikultur. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.